Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Salatan taghfiru bihaz dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami' Nikmatul Ittihad rahimakumullah. Kalimat maaf dan memaafkan adalah satu kalimat di dalam kehidupan kita yang mana persoalannya kadang susah sekali kita lakukan. Apalagi jika sudah berada di posisi yang mampu untuk melakukan yang namanya balas dendam. Tentu hanya orang-orang yang berhati mulialah yang bisa melakukannya. Memaafkan adalah salah satu sifat Allah yang harus kita pakai di saat ada permasalahan dengan sesama manusia. Karena dalam hidup bermasyarakat tentu yang namanya gesekan, konflik pasti selalu ada. Disitulah yang namanya memaafkan menjadi salah satu solusinya. Memaafkan nyatanya tidak semudah membalikan telapak tangan. Apabila ada orang yang menzalimi, bahkan memfitnah, mencelakai atau menuduh kita dengan sewenang-wenangnya, apakah kita akan langsung memaafkan orang tersebut? Belum tentu. Bahkan bisa jadi kita akan melakukan hal yang sama kepada orang tersebut jika kita tidak berpikir rasional. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang gemar memaafkan adalah orang pilihan. Mereka yang hatinya lapang, mulia dan lembut. Mereka memaafkan semata-mata karena Allah. Tidak ada permusuhan apapun di hatinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi. Nabi Musa telah bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, siapakah di antara hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu ya Allah?" Allah pun menjawab, ialah orang yang apabila berkuasa atau menguasai musuhnya, ia dapat segera memaafkan. Karena memaafkan, seorang hamba akan mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi, tak terhingga di sisi Allah. Derajatnya lebih tinggi dan lebih agung dibandingkan orang-orang yang di hatinya menyimpan yang namanya dendam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Maidah ayat 13. Sangat pendek. Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin.
fa'fu anhum, maka maafkanlah, wasfah, dan ampunilah mereka. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi perintah untuk memaafkan memang diperintahkan oleh Allah. Dan manakala orang yang minta maaf, mohon ampunan, kita ampunin dia. Karena memang ini adalah Allah yang merintahkan kepada kita. Di dalam riwayat yang lain, kalau kita kaji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan luka yang cukup serius di wajahnya dan beberapa giginya pun patah. Melihat kejadian yang memilukan ini, salah seorang sahabatnya berkata, "Ya Rasulullah, doakan mereka tuh orang-orang kafir agar mereka celaka." Beliau menjawab, "Aku sekali-kali tidak diutus oleh Allah untuk melaknat seseorang, tetapi aku diutus untuk mengajak kepada kebaikan dan sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan tangannya kepada Allah. Beliau berdoa, "Ya Allah, ighfir ummati fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah mereka, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh perbuatan yang mulia, yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas dendam, tapi memaafkan mereka dengan penuh kasih sayang. Bahkan beliau mendoakan mereka agar Allah mengampuni mereka. Subhanallah. Begitu indah akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang kafir yang bernama Du'thur mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang istirahat di bawah pohon yang sangat rindang. Kafir itu segera mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghunuskannya sembari mengancam di lehernya itu pedang. Du'thur berkata, "Siapakah yang dapat membelamu dari situasi ini?" Dengan tegas Nabi menjawab, "Allah." Mendengar jawab beliau, Du'thur gemetar tangannya dan pedangnya pun jatuh. Lalu Nabi segera mengambil pedang itu dan berbalik mengancam Du'thur. Lalu beliau berkata, "Sekarang siapa yang akan membelamu saat ini?" Du'thur menjawab, "Tidak ada seorang pun." Apa yang terjadi kemudian? Ternyata Rasulullah memaafkan dan membebaskannya orang tersebut yang bernama Du'thur yang tadi mengancamnya. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya dengan akhlaknya Nabi, Du'thur yang tadi mengancamnya, maka Du'thur pun berdakwah, mengajak kaumnya untuk memeluk agama Allah. Artinya Du'thur masuk agama Islam setelah kejadian itu, dan dia berdakwah mengajak kaumnya untuk memeluk agama Allah, yaitu agama Islam. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan semoga Allah menggolongkan kita ke dalam kelompok yang arif dan gemar memaafkan. Namun bukan berarti tidak tegas dalam membeda-bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraram bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil masabihul ghurar. Matta salat ainun binazar wa udhunun bi khabar min yaumina hadza ila yaumil mahsyar amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hazzar wa'lamu annallaha tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jadil Hasan wal Husain wa ala alihi wa ashabihi khairu ahli darain, khususan ala awalir rafiq sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa ala sadiqil masduq sayyidina Abi Hafs Umar Al-Faruq wa ala zaujil bintaini Sayyidina Utsman Zunnurain wa ala ibni amihil ghalib Sayyidina Ali bin Abi Talib wa ala sittatil baqina radhiyallahu anhum ajma'in wa ala sibtaihi syarifaini Sayyidi syababi ahli darain Abi Muhammadinil Hasan wa Abi Abdillahil Husain wa ala ammaihil fadilaini alan nas Sayyidina Hamzah wa Sayyidina Al-Abbas wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat waqtubillahumma salamata wal afiyata alaina wa ala abidikal hujjaj wal ghuzzat wal musafirin fi barrika wa bahrika minal muslimina min ummati sayyidina Muhammadin ajma'in. Allahumma adfa'annal bala Allahumma adfa'annal bala Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya was sadaida wal mihan ma zahara min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestin Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi kulli makan Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala niyamihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.